Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat ngabarin kabar terkabar. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat serta diberikan rezeki yang halal, berkah, lancar dan juga banyak. Kaisang Pangarep, anak Presiden Joko Widodo, yang diisukan masalah jet pribadi gratifikasi. Begitu dugaannya. Akhirnya mendatangi KPK. Beliau mencoba mengklarifikasi apa yang terjadi. Ya, begitulah anak Pak Jokowi. Ketika ada isu berhembus, beliau diam dulu semua. Sampai ada banyak isu yang muncul lagi. Mirip dengan dirinya, seperti Mahfud MD yang naik jet pribadi, Anies Baswedan, Megawati, dan lain-lainnya. Artinya pejabat-pejabat negara yang diduga pejabat-pejabat negara itu juga sama naik jet pribadi. Bahkan Kaisang hanyalah seorang anak, bukan pejabat publik. Ya itulah kepintaran, kecerdasan dari anak-anak presiden ya. Membiarkan isunya dulu biar rame supaya yang lain juga isunya tuh terkuak. Tapi nggak tahu yang lain akan mengklarifikasi atau enggak. Tapi hari ini akhirnya Kaisang datang ke KPK untuk mengklarifikasi. Dan ini ada keterangan dari jubir dan KPK terkait Kaisang yang datang ke KPK untuk mengklarifikasi masalah jet pribadi ini. Kita dengarkan saja. Let's go. Yang sudah disampaikan oleh Mas Kaisang tadi, Mas Kaisang ini atas inisiatifnya pribadi, beliau datang ke KPK untuk menyampaikan atau mengklarifikasi terkait dengan keberangkatannya ke Amerika Serikat yang sebenarnya menumpang ya atau nebeng gitu kan tadi istilahnya ya, nebeng pesawat temannya, pesawat pribadi, dan kemudian juga dalam hal ini kan Mas Kaisang juga sebagai warga negara yang baik dan taat hukum tadi melakukan konsultasi dengan KPK bagaimana sebaiknya dugaan gratifikasi ini ditindaklanjuti atau disikapi. Kemudian tadi sudah disampaikan ke KPK. Nah, walaupun sebenarnya Mas Kaisang nih ya, kalau menurut kami ya, ini tidak ada kewajiban untuk melaporkan dugaan gratifikasi karena Mas Kaisang juga bukan penyelenggara negara, bukan pejabat negara. Gitu. Sebagaimana kalau kita baca dari pasal 12B Undang-Undang Tipikor ya, kalau dari definisi di situ sih sebenarnya tidak termasuk. Namun kan kita di sini bukan untuk debat mengenai legal formal lah. Kedatangannya Mas Kaisang ini sudah melampaui debat-debat tersebut. Gitu. Kita melihatnya adalah bahwa ini inisiatif pribadi sebagai warga negara yang taat hukum. Gitu. Kalau terkait dengan kejadiannya, sebenarnya waktu itu Mas Kaisang itu sudah rencana berangkat ke Amerika di sekitar tanggal 20 Agustus. Rencana pakai pesawat komersial, kebetulan ada temannya yang juga berangkatnya searah di tanggal 18 Agustus, makanya bareng lah nebeng. Kabar dari tim saya bahwa saudara Kaisang Pangarep datang ke KPK gitu, dan di sana yang bersangkutan mengisi form penerimaan gratifikasi gitu, dan sesuai dengan prosedur gitu ada beberapa keterangan tambahan yang kita mintakan karena yang bersangkutan datang kan gitu. Kalau tidak datang pun pasti kita mintakan lewat email atau apapun gitu. Jadi itu prosedur yang pertama yang kita lakukan adalah meminta keterangan tambahan tentang kronologis dari apa yang dilaporkan sebagai penerimaan gratifikasi dalam status sebagai anak penyelenggara negara. Sesudah kronologisnya kita dapat gitu, dan seperti biasa kita punya waktu 30 hari untuk menganalisa sebelum menetapkan apakah ini milik negara atau milik yang bersangkutan. Kalau milik negara maka dinilai gitu ya, fasilitas itu berapa nilainya dan nanti akan diganti dalam bentuk uang. Tapi kalau dibilang ini milik yang bersangkutan ya sudah, gitu. Laporannya ya begitu saja gitu, bahwa ini ditetapkan sebagai milik yang bersangkutan. Ya 30 hari paling lama kita akan tetapkan. Pak Hala, ini klaim dari Kaisang Pangarep kan ini merupakan inisiatif dari pihak Kaisang. Ya. Dari pihak KPK ada
komunikasi sebelumnya dari internal untuk pemanggilan atau seperti apa? Kalau dari Kedeputian Pencegahan tidak ada. Jadi ini inisiatif yang bersangkutan menurut Kedeputian Pencegahan. Karena kita nggak pernah kirim surat untuk klarifikasi atau apapun itu. Pak, ini kan juga kita mencermati omongan KPK sebelumnya bahwa Mas Kaisang ini kan sebenarnya bukan pejabat negara, tetapi akhirnya pada akhirnya juga akan menunjukkan diri juga akhirnya ke KPK. Kalau dari KPK sendiri ini melihat implikasinya nanti ke undang-undang seperti apa? Kita bilang sih bagus aja gitu karena ini untuk mengklarifikasi semua gitu ya. Artinya kan ada sebagian yang bilang oh ini harus dipanggil klarifikasi karena ada diduga gitu, ada ini dan itu gitu. Dan yang bersangkutan juga kita bilang di sisi yang lain kan oh dia bukan penyelenggara negara, kalau dipanggil apa juga gitu. Kalau yang bersangkutan tidak mau datang gimana juga kira-kira gitu. Jadi kalau dari KPK ngelihat kedatangan yang bersangkutan ke KPK mengklarifikasi dugaan penerimaan gratifikasi itu baik buat semua, buat masyarakat juga supaya tahu juga gratifikasi itu siapa yang harus lapor gitu, buat yang penyelenggara negara lain atau keluarganya juga mungkin jadi pembelajaran juga bahwa inisiatif sendiri itu baik gitu. Dan nanti kita lihat deh hasil analisanya kalau memang KPK tetapkan itu jadi milik negara ya harus diganti kira-kira gitu. Ya, jadi pembelajaran ke depan saya pikir bagus buat semua pihak, termasuk buat KPK. Dalam 30 hari ke depan berarti hasilnya akan keluar dari Sebelum 30 hari pasti keluar lah, 30 hari kan itu maksimum. eskalasinya nanti seperti apa Pak? Apakah akan dilakukan Rapimnas mengingat ini anak pejabat negara sekelas presiden? Apa yang kira-kira nantinya akan? Kalau itu nanti pimpinan, jadi saya dan tim akan menganalisa, habis itu kita sampaikan ke pimpinan. Kita tunggu aja pimpinan putusannya apa nanti. Ini kan kasusnya sebenarnya sudah beberapa hari ke belakang Ya. ya. Dari KPK sendiri ada mencermati itu nggak sih Pak? Kan diputuskan sudah bahwa itu akan ditindaklanjuti oleh Kedeputian Indah ya, yang menangani pengaduan masyarakat gitu. Jadi dari kami bilang ya prosesnya masih jalan, tapi di Kedeputian Indah gitu ya, yang menerima pengaduan masyarakat. Jadi memproses pengaduan masyarakat kan gitu ya. Nah kita bilang masih jalan tetap gitu ya. Jadi ya bahwa ada perkembangan terakhir ya kita pikir lebih bagus karena akan lebih cepat dia semuanya jelas gitu. Oke, berarti dua proses ini baik dari Dimas maupun Deputi Pencegahan Ya. akan terus berlangsung. Ya. Kalau progres dari beda Deputi ya Pak, jadi nggak bisa jawab. Nggak tahu kalau yang gitu. Ya. Ya, begitulah sobat-sobat semuanya. Apa kata jubirnya Kaisang dan juga apa kata KPK. Jelas kan? Sedang diselidiki apakah ada itu gratifikasi atau tidak. Dan bahkan KPK mengapresiasi Kaisang yang mau datang ke KPK untuk mengklarifikasi masalah jet pribadi ini. Ya begitulah. Bagaimana nih yang kemarin nafsu banget ngeliat Kaisang. Bahkan sampai ada yang bilang kalau pakai baju oranye bagaimana? Ya, masa masalah begini sampai pakai baju oranye? Gak mungkin lah. Tapi jawaban Kaisang kan jelas tadi. Bahwasannya beliau itu nebeng. Nah nih, habis ini isunya mau dibawa kemana lagi? Kaisang udah datang klarifikasi. Ntar jangan maksa-maksa KPK untuk menetapkan apalah. Kaisang bersalah. Enggak lah. Biarin aja KPK kerja. Ntar hasilnya kita tinggal lihat bagaimana. Kayaknya nafsu banget sama Pak Jokowi. Sama keluarga Pak Jokowi. Sian hatinya. Tiap hari mimpiin terus keluarga Pak Jokowi. Satu jet pribadi udah jelas. Mau digiring kemana lagi nih nanti nih. Masih ada satu lagi sebenarnya, Fufufafa. Akun gak jelas itu mah. Nggak tahu siapa yang buat. Ada-ada aja emang dah. Ya, bagaimana menurut sobat nih semua? Berikan tanggapannya di kolom komentar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.